Apabila ini benar, saya katakan bahwa Agus Salim telah melanggar Undang-Undang Nomor 9. Saya bisa bertarung bahwa tidak dapat dikaitkan dengan penggelapan dana. Saya bukan pengacara, saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang awam, saya hanya orang biasa. Ini saya yakin dan percaya ketika Kang Deddy saat ini turun ke lapangan untuk menyelesaikan perkara ini, maka perkara ini besoknya sudah selesai dan tidak ada timbul lagi tentang persengketaan ini. Tanggal 2000 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi. Dan seluruh netizen, baik pendukung Novi ataupun pendukung Agus Salim, ini adalah klarifikasi Novi di mana pada konferensi pers kemarin dia mengatakan bahwa adanya juga penggalangan dana di luar penggalangan dana yang dilakukan oleh yayasan. Ini telah dilakukan oleh Agus Salim atau keluarganya. Dan klarifikasi ini sudah beredar. Teman-teman, mari kita simak videonya. Kalian harus tonton sampai akhir klarifikasi ini. Mari kita simak. Jadi sempat ada penggalangan donasi di luar dari pengetahuan yayasan, itu kita tahu karena dapat tag dari salah satu follower saya. Saya sempat menanyakan, Mbak, ini kok open donasi, apa benar? Jadi takutnya kan ada orang yang cari kesempatan, tapi mereka membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain, gitu. Dan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, walaupun donasinya secara personal ya, bukan atas nama yayasan. Seperti itu. Terus kita lanjut tanggal 29 September 2024. Saya dihubungi salah satu keluarga, katanya ada yang mau ketemu Novi, katanya gitu, ketemu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu adalah staf ahli dari Kementerian Sosial, ya, atas nama Ibu Aini. Nah, saya kan menyambut baik siapapun ketika mau bertemu ya kenapa enggak gitu. Akhirnya kita bikin janji lah untuk ketemu di tanggal 3 bersama Ibu Aini juga. Saya juga sempat dikasih kontaknya langsung sama beliau. Kita sepakat untuk sama-sama melihat keadaannya Mas Agus seperti apa, dan kita mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk kondisi Mas Agus. Teman-temanku seluruh rakyat Indonesia, apabila klarifikasi atau pernyataan Novi ini pada konferensi persnya ini bahwa Agus Salim juga telah melakukan penggalangan dana di luar sepengetahuan dari yayasan, apabila ini benar, saya katakan bahwa Agus Salim telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Di situ terdapat pengertian pada pasal 1 junto pasal 2 tentang izin dan junto pasal 8, di mana di pasal terdapat sebuah sanksi pidana kurungan selama 3 bulan apabila tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk pengumpulan uang tersebut. Hal ini tentunya kita ataupun saya berpandangan bahwa apabila Agus Salim telah melakukan hal itu berarti jelas telah melanggar aturan tersebut. Dan ini adalah sebuah yuridis pada undang-undang tersebut harus ditegakkan dan tidak boleh berpihak bagi siapapun. Terkait bagaimana laporan Agus Salim saat ini bahwa adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh si Novi, itu saya tidak bisa menjudge, itu saya tidak bisa berpendapat, tetapi hanya saya sampaikan bahwa itu adalah kewenangan majelis hakim nanti yang menentukan bagaimana sebuah laporan itu dapat dijerat sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh Novi. Apabila itu sebuah pelanggaran, maka itu ada putusan ataupun ada ketentuan nanti yang akan diputuskan oleh hakim. Terkait dengan hal lain, apabila ada suatu pelaporan lain misalkan dikaitkan dengan penggelapan dana dan lain-lainnya, saya bisa bertarung bahwa tidak dapat dikaitkan dengan penggelapan dana. Saya bukan pengacara, saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang awam, saya hanya orang biasa. Tetapi saya mengerti tentang kebenaran hukum yang ada di Indonesia ini. Apakah saya dapat berpendapat tentang hukum? Boleh, sebagaimana undang-undang dasar yang telah diberikan kita kewenangan, yang telah diberikan kita hak untuk menyampaikan pendapat, untuk bersuara. Artinya bahwa selama saya bisa berpendapat, selama saya bisa bersuara tentang kebenaran, bahwa itu telah saya dilindungi oleh konstitusi. Terdapat pada suatu pelaporan lain, misalkan ada penggelapan atau hal lain dengan tindak pidana, itu saya bisa katakan bertarung kepada siapapun itu, bahwa itu tidak bisa masuk di kategori penggelapan, di mana pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 1980 itu tentang pengumpulan dana ataupun pengumpulan sumbangan, terdapat suatu pertanggungjawaban kepada pihak
organisasi atau kepada pihak yayasan yang harus dipertanggungjawabkan kepada siapapun bagi siapa yang pernah memberikan uang tersebut, dan wajib ketua yayasannya, wajib pihak organisasi tersebut mempertanggungjawabkan terkait pengeluaran dan juga detail tujuan dari penggalangan tersebut harus digunakan pada fungsional pada awalnya. Terkait yang telah dilakukan oleh Novi saat ini, yang banyak digiring opini, yang banyak mengatakan bahwa sesuatu tindak pidana, bahwa sesuatu tidak berhak. Tetapi apabila Novi melakukan ini hanya untuk mengamankan uang tersebut untuk mempertanggungjawabkan kepada seluruh donatur yang telah memberikan donasinya, saya katakan bahwa Novi tidak melanggar sebuah aturan, karena itu ada aturan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 80. Dan hal ini teman-teman saya katakan, apabila juga Novi melakukan ataupun mengambil uang tersebut, mengamankan uang tersebut untuk menggunakan untuk keperluan pribadinya atau keperluan hal lain, maka saya dapat katakan bahwa dia juga melakukan penggelapan apabila kategori yang saya katakan itu telah dilakukan oleh Novi. Di luar itu, konteksnya adalah pertanggungjawaban apabila uang itu masih utuh dan masih digunakan untuk tujuan penyembuhan nanti Agus Salim, sebagaimana pernyataan si Novi adalah tetap dia merespon, tetap dia menolong Agus Salim sehingga sampai penyembuhannya, maka saya katakan yang dilakukan oleh Novi adalah sebuah moral yang sangat dipertanggungjawabkan dan sebuah moralitas yang harus diterima di masyarakat, dan ini adalah moralitas yang sangat baik dan dapat ditiru bagi semua orang menurut aku. Teman-temanku, tergantung kita saat ini bagaimana penerapan hukum nantinya terkait pelaporan. Marilah kita kawal sama-sama, marilah kita melihat bagaimana nanti hasil selanjutnya. Dan ini banyak pandangan saya bahwa apabila pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951 ini nanti tidak dapat ditegakkan bagi siapapun yang telah melakukan ini, apabila contohnya Novi juga menuntut hal itu, maka saya katakan bahwa apabila undang-undang tersebut dapat nanti kita setiap orang dapat mengajukan constitutional review atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, karena ini adalah hak semua orang, karena ini adalah menyangkut pribadi orang, menyangkut sebuah yuridis, aturan yang harus berlaku bagi semua tanpa terkecuali. Artinya siapapun yang melanggar undang-undang yang telah ada, yang telah dibekukan ataupun yang telah diberlakukan, maka siapapun yang telah melanggar itu wajib juga ditegakkan sebagaimana amanah undang-undang tersebut. Teman-temanku seluruh Indonesia, bahwa permasalahan ini kita dibuat ricuh, kita dibuat terkericuh di dalamnya. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada satupun orang yang datang untuk mendamaikan mereka. Hal ini saya dapat katakan bahwa adakah orang di Indonesia ini yang dapat mendamaikan mereka? Karena ini permasalahan hanya masalah kecil sekali, tetapi ini sangat membabi buta, ini sangat rumit sekali. Bahkan ini menjadi perhatian internasional karena ini adalah tentang hukum donasi. Bagaimana donasi itu dapat disalahgunakan pada tujuan awal, dan ini menjadi perbandingan kita antara negara kita dan negara lain. Kita dapat dijustice oleh negara lain bahwa ini masyarakat Indonesia ini bahwa tidak benar untuk melakukan sesuatu tindakan upaya dalam penggalangan donasi. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Tolong kepada siapa yang lebih berpotensi, yang lebih berkompeten di dalam penyelesaian permasalahan, kalian bisa masuk, kalian turun gunung. Wahai kalian engkau pakar-pakar hukum, lakukanlah upaya, fasilitasilah mereka berdua, biar mereka damai. Kita Indonesia dibuat ricuh dengan sebuah fenomena ini. Saya hanya mengatakan bahwa apabila Deddy Mulyadi saat ini masih tidak sibuk, tolong Kang Deddy Mulyadi, engkau datang dan hampiri mereka, damaikan mereka sebagaimana Anda telah melakukan penyelesaian perkara-perkara atau penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan Indonesia ini, yang sebagaimana kami mengikuti YouTube Anda. Tetapi pada saat ini Anda lagi sibuk untuk melakukan atau untuk melakukan kampanye pada pemilihan gubernur nantinya di Jawa Barat. Tetapi tolong berikan waktumu 1 jam 2 jam orang ini. Saya yakin dan percaya ketika Kang Deddy saat ini turun ke lapangan untuk menyelesaikan perkara ini, maka perkara ini besoknya sudah selesai dan tidak ada timbul lagi tentang persengketaan ini. Hanya yang saya pandang, hanya Deddy Mulyadi satu-satunya yang dapat menyelesaikan ini menurut aku, sebagaimana yang kita lihat dengan
realistisnya si Deddy Mulyadi. Oleh karena itu, Kang Deddy, marilah engkau turun, semoga engkau dapat memberikan suatu peluang ataupun suatu waktu Anda untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka sedang hadapi saat ini. Teman-temanku, ini aja yang dapat saya sampaikan, bahwa jangan lupa berhenti menghujat. Siapapun jangan engkau menghujat. Karena semakin kita menghujat, semakin mempertahankan harga dirinya orang tersebut, sehingga nanti ketika kita masih menghujat orang-orang, dia dapat mempertahankan harga dirinya sehingga tidak ada penyelesaian karena kita sebagai netizen. Tetapi kalau kalian menginginkan perdamaian, kalian menginginkan ketenteraman dan perdamaian ini terus ada nantinya, maka berhentilah dari sekarang untuk menghujat Agus Salim. Terima kasih.